Baik, sudah bergabung bersama kita Ibu Gayatri Kemala Rezeki. Silakan di-unmute HP-nya ya. Perhatikan baik-baik apa yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Gayatri Kemala Rezeki. Ini materinya nanti akan berkisar tentang bagaimana cara belajar efektif melalui pembelajaran jarak jauh. Ya. Jadi dengan segala hormat, sudah bisa dimulai, Bu? Baik, dengan segala hormat, saya serahkan selanjutnya kepada Ibu Gayatri Kemala Rezeki. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan, Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini, selamat pagi untuk siswa baru SMK PGRI Karisma Bangsa yang hari ini hari pertama MPLS daring di sekolah kita. Materi hari ini saya akan menjabarkan mengenai pembelajaran jarak jauh yang efektif. Nah, kalau biasanya lebih dikenal dengan yang disebut PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Boleh juga pendidikan jarak jauh. Sekarang kita lihat ya. Jauh ya, geblek ya. Itu yang disebut pendidikan atau pembelajaran jarak jauh. Kita lihat. Distance education atau pembelajaran berbasis lembaga yang peserta didiknya dan instrukturnya jadi guru dan murid berada di lokasi yang berbeda. Gurunya di sekolah boleh atau gurunya di rumah, peserta didiknya juga di rumah masing-masing. Mereka memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan antara guru dengan juga murid, guru dan juga murid. Pembelajaran elektronik ini atau e-learning disebut juga dengan daring merupakan bagian dari pendidikan jarak jauh yang secara khusus menggabungkan teknologi elektronika dan teknologi berbasis internet. Oke, kita lihat lagi. Ada 3 pembagian atau jenis dari pembelajaran jarak jauh itu sendiri. Yang pertama adalah pembelajaran jarak jauh dengan metode atau dalam jaringan, disebut dengan daring. Kedua, ada pembelajaran jarak jauh luar jaringan atau disebut dengan luring. Nah, yang ketiga, pembelajaran kombinasi antara daring dan juga luring. Apa sih bedanya? Kita lihat sama-sama. Antara daring dan juga luring. Daring ini apa? Luring ini apa? Daring adalah pembelajaran jarak jauh yang metodenya menggunakan gadget atau gawai. Kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan gawai. Boleh laptop, boleh handphone, boleh juga beberapa portal dan aplikasi lainnya. Nah, biasanya guru-guru di SMK kita menggunakan beberapa aplikasi yang berbeda. Ada yang menggunakan Google Classroom, ada juga yang menggunakan Quizzes, ada juga yang menggunakan Google Meet, bahkan ada juga yang menggunakan Zoom. Kemudian kita lihat, sedangkan luring adalah pembelajaran jarak jauh yang dilakukan sama dengan daring di rumah, disebut dengan masa BDR. BDR adalah belajar dari rumah. Semua dilaksanakan di rumah. Bedanya apa dengan daring? Bedanya adalah kalau luring, yang kita pakai programnya boleh menggunakan area sekitar rumah kita. Boleh misalnya di sekitar koran, boleh. Dari TV, boleh. Jadi guru memberikan tugasnya, coba teman-teman atau coba anak-anak, kita nanti cari ya, materi ini ambilnya di TV ini. Jam sekian, nanti tolong dianalisis. Nah, itu disebut dengan luring. Boleh dari koran? Boleh. Jadi kalau misalnya daring, semua berpatokan menggunakan aplikasi yang sudah disiapkan oleh sang guru atau si gurunya. Tapi kalau luring, kita belajar dari lingkungan sekitar. Boleh menggunakan buku, bahan ajar, media cetak, atau bahkan koran dan juga yang lainnya. Nah, kita pakai yang mana di SMK kita? Kita pakai keduanya, atau kombinasi daring dan juga luring. Apa sih kombinasi daring dan juga luring? Kombinasi daring dan juga luring adalah variasi metode
variasi gabungan bahan ajar yang digunakan oleh guru untuk menerapkan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Jadi guru nih nanti misalnya minggu ini anak-anak ibu di kelas ini kita menggunakan kuisis ya, kita latihannya pakai kuisis. Nah tapi pertemuan selanjutnya kita pakai bahan ajar dari media cetak atau dari koran. Kamu boleh ambil koran atau cari koran dulu materinya tentang ini. Itu disebut dengan kombinasi daring dan juga luring. Nah, boleh dari buku cetak, Bu? Boleh. Tetap harus memperhatikan protokol-protokol yang dilakukan juga. Nah, kalau di SMA kita pakainya bukan hanya daring, tapi kalau kita pakainya dua-duanya, daring dan juga luring. Nanti pasti pemakaiannya akan bergantian. Selanjutnya, kita lihat. Langkah yang dilakukannya bagaimana sih untuk supaya ketika kita belajar nggak jenuh? Yang pertama adalah mengikuti pembelajaran dari rumah dan jam yang sudah ditentukan sekolah. Jadi, walaupun kalian belajarnya di rumah, tetap harus bangunnya pagi. Kenapa? Karena materi pelajarannya atau jadwal pelajarannya biasanya kita gunakan atau kita buat dari pagi sampai dengan siang. Jadi sebenarnya sama seperti sekolah biasa, bedanya hanya tempat. Kalau biasanya kita tatap muka langsung di sekolah, tapi kalau misalnya daring, kita tidak tatap muka, tapi mengerjakannya di rumah. Jamnya bagaimana? Jamnya sama seperti belajar biasa. Jadi tetap pagi-pagi kamu harus bangun. Jangan nanti dibangunin nih sama ibunya atau dibangunin sama tetangganya. Itu tadi ada yang bunyi-bunyi apa sih? Atau misalnya temennya mah udah rame, tapi kamunya masih tidur. Tetap kamunya harus mempersiapkan. Kemudian tahu nih, jangan sampai gini. Misalnya pelajaran matematika itu atau pelajaran bahasa Indonesia adanya di hari hari Kamis. Kamu lupa. Padahal udah ada jadwalnya. Oh, jadwalnya ini bahasa Indonesia ini di jam 8 nih. Karena ketiduran, tadi malamnya tidurnya kemalaman, terus bangunnya jam 9. Malah dikerjakannya jam hari Jumat. Bisa nggak? Nggak bisa. Jadi tetap belajar di rumah pun ada jadwalnya. Maka komunikasikan dengan guru. Misal, kalau saya kira-kira nggak bisa nih di materi ini, kemudian saya kuotanya kayaknya habis atau harus beli kuota dulu, laporkan dulu sama gurunya atau laporkan dulu dengan wali kelasnya. Supaya apa? Supaya wali kelas kamu tahu, oh kamu ini sebenarnya aktif. Tapi karena kamu harus beli kuota dulu, jadi kamu agak telat misalnya masuknya. Laporkan dengan wali kelas. Mengikuti jam sesuai dengan yang ditentukan sekolah. Berkomunikasi dengan guru. Kalau gurunya matematika, laporkan dengan guru matematika. Gurunya bahasa Inggris, laporkan dengan guru bahasa Inggris. Komunikasikan dengan wali kelas. Oh, saya nggak bisa pakai baju seragam hari ini, soalnya baju saya kotor. Saya pakai bajunya olahraga aja, Bu. Boleh nggak ya? Nah, laporkan dengan wali kelas. Karena sama, daring pun kita harus pakai sesuai dengan seragam. Kamu aja pakai seragam putih abu-abu, putih biru ya sekarang ya. Nah, jadi nanti ketika belajarnya pun sama, kita menggunakan seragam sesuai dengan peraturan yang berlaku di sekolah. Apa sih yang harus disiapkan? Yang harus disiapkan ini adalah kuota internet. Kemudian apa lagi? Aplikasi pendukungnya. Jadi kalau misalnya kira-kira pakai Zoom, berarti kamu harus install Zoom dulu. Kalau misalnya kira-kira harus pakai Quizzes nih, oh kamu harus install apa nih yang perlu disiapkan? Jangan, Bu, saya punya kuota internet, tapi saya punyanya kuota chatting. Bisa nggak? Nggak bisa. Jadi harus disiapkan semuanya. Kemudian laptop. Kalau nggak punya laptop, pakai komputer atau PC di rumah. Pakai komputer atau PC di rumah boleh. Atau Bu, saya nggak punya komputer, saya nggak punya laptop. Saya punyanya handphone. Boleh. Karena nanti belajarnya pun tidak selalu menggunakan komputer atau laptop, tapi boleh juga menggunakan handphone. Kemudian materi pelajarannya. Kira-kira materi yang dipakai apa ya? Sekarang belajar apa? Apa yang harus materi yang saya siapkan? Pakai buku paket atau enggak? Pakai sumber materi lain atau enggak? Silakan nanti didiskusikan dengan guru-gurunya. Nah, bagaimana sih agar belajar menjadi efektif? Belajar sebenarnya berasal dari diri kita sendiri. Kalau mindset kita, pikiran kita, oh nih kita akan belajar dengan menyenangkan, nanti akan terbentuklah
pelajaran yang menyenangkan. Oh, saya udah nggak suka dengan pelajaran ini, saya malas mengerjakan ini, maka mindset kita pun akan terbentuk sendiri bahwa oh nggak enak nih belajar ini, nanti akan susah masuknya. Maka kita putar dulu mindsetnya, kita ubah dulu mindsetnya bahwa pembelajaran daring ini juga bisa menyenangkan. Tidak hanya tatap muka, sama daring pun bisa ketawa-ketawa kok di aplikasi, bisa saling bertukar pikiran, bisa saling ngobrol, bisa ada chatnya juga. Jadi tetap yang berbeda hanya tempat, tapi belajarnya tetap sama. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus berdoa dulu sebelum dan juga sesudah. Kemudian tentukan kita mau belajar apa hari ini. Pelajaran ini, pelajaran ini, pelajaran ini. Semua nanti sudah ada jadwalnya. Yang ketiga, kalau di kelas biasanya kita tidak bisa ngemil. Nah, kalau belajar di rumah boleh nggak? Boleh. Untuk mencari suasana yang menyenangkan, bisa juga kita mencari cemilan dulu. Nanti dalam prosesnya boleh sambil ngemil. Tapi ketika misalnya guru bertanya atau guru sedang menerangkan, kamu tetap fokus. Tapi boleh dengan cemilan. Boleh, oh, Bu, saya biasanya ngopi pagi-pagi. Gara-gara saya nggak pernah masuk sekolah nih 3 bulan, saya suka ngopi pagi-pagi. Boleh nggak, Bu? Boleh. Bawa kopinya di samping handphone, di samping laptop, atau di samping komputernya. Kemudian cari tempat atau ruangan di rumah yang kira-kira tidak akan terganggu oleh orang lain. Atau membuat kita nyaman. Jangan nanti ketika kita lagi belajar, tiba-tiba ibunya lewat bolak-balik bawa gorengan. Kemudian atau ketika kamu lagi belajar, tiba-tiba adiknya bawa handuk, pakai handuk, lewatin kamu. Entar dulu ya Kak, entar dulu ya A, entar dulu ya Teh, mau lewat dulu. Terganggu nggak proses belajarnya? Pasti terganggu kan? Nah, untuk itu di rumah carilah posisi atau tempat belajar yang memberikan kenyamanan buat diri kamu sendiri. Misalnya, oh saya kayaknya lebih nyaman di kamar nih. Berarti pindah ke kamar. Tapi ingat juga, karena kita belajar dari rumah, maka yang dipengaruhi atau dibutuhkan adalah sinyal atau jaringan. Nah, jangan sampai cari ruangan nyaman, ternyata jaringannya nggak nyampe. Masuk ke kamar, saya pokoknya di kamar lebih enak nih. Nggak ada yang ganggu, tidak ada yang bolak-balik, tidak ada yang manggil-manggil, tapi di kamar nggak ada sinyal. Jangan, tetap carinya tempat yang nyaman buat kamu, tapi tidak mengganggu sinyal atau jaringan internet kamu. Supaya tetap stabil. Nggak keluar masuk namanya apa ya? Keluar masuk gitu. Kemudian yang kelima, belajarlah dengan kondisi badan yang fit atau bugar. Kalau besoknya mau ada jadwal belajar, malamnya jangan tidur malam-malam. Kalau misalnya mau belajar, berarti usahakan mandi dulu deh pagi-pagi. Kenapa harus mandi? Karena mandi itu membuat segar. Yang ngantuk jadi segar. Yang masih kurang segar bisa lebih fit badannya. Harus mandi dulu. Supaya apa? Supaya ketika belajar tidak terganggu dengan aroma-aroma yang lain. Oh ini udah harum nih, saya udah pakai baju seragam, enak keciumnya. Kemudian yang keenam, beri waktu istirahat di sela belajar. Kalau udah mulai nih, oh ya kita belajar materi ini di jam 8. Suruh baca materinya, ada tugasnya sudah dikerjakan. Oh ada waktu setengah jam buat istirahat sebelum masuk ke materi selanjutnya. Boleh istirahat nggak? Boleh. Silakan istirahat dulu. Santaikan dulu pikirannya, rilekskan dulu pikirannya, segarkan dulu ingatannya, supaya ketika masuk ke pembelajaran berikutnya, pelajaran berikutnya sudah lebih fresh lagi. Kemudian yang ketujuh, tulis dan tandai materi yang diulang. Oh, saya nanti mau belajar ini, ada tugasnya di halaman sekian, harus saya tandai dulu bukunya. Harus saya catat dulu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah buat ruangan senyaman mungkin. Kalau misalnya ruangannya kurang aroma harum, berarti kamu boleh pakai semprotkan minyak wangi kamu. Oh, kalau misalnya, kayaknya di ruangan saya ini kurang nih ya. Itu yang di belakangnya ada yang belakangnya gantungan sampo. Oh, berarti di warung. Ada juga yang belakangnya kalender. Oh, berarti ini di ruang mana nih? Di ruang tengah atau di ruang depan?
Buat ruangan itu senyaman mungkin. Buat ruangan itu seenak yang kamu inginkan, supaya ketika proses belajarnya sedang berlangsung, kamu tidak terganggu dengan hal-hal yang mengganggu kamu sendiri. Oh, nih gara-gara ini ngegantung nih, saya jadi riweuh deh, saya jadi ribet deh, saya jadi nggak fokus deh. Saya harus melihat ini, malah saya ngeliatin yang lain. Saya harusnya lihat ini, malah saya liatin foto ini. Gitu. Oh, di depannya ada foto Pak Presiden, tuh ada foto siapa, saya jadi ngeliatin kalender terus. Padahal harusnya belajar. Maka usahakan ruang yang kamu pakai adalah ruang ternyaman buat kamu. Kemudian tempat yang kamu pakai, tempat yang sudah nyaman buat kamu. Cemilannya juga jangan sampai lupa dibawa. Jajanannya boleh. Sambil minum boleh nggak? Boleh. Kalau di dalam kelas nggak boleh sambil makan permen. Kalau di rumah, posisi daring dan luring boleh sambil makan permen. Boleh sambil nguduk, Bu? Boleh. Kalau di kelas, kadang guru-guru suka, kok udah masuk itu nggak boleh makan. Tidak boleh membawa cemilan, apalagi nguduk. Kalau di rumah boleh nggak? Boleh. Yang penting jangan sampai salah, harusnya nyuap uduk, tapi kamu nyuap pulpen. Karena kanannya pulpen, kirinya uduk. Tetap harus fokus. Peralatan-peralatan yang kamu butuhkan sudah harus disiapkan sebelumnya. Jangan nanti harusnya kamu besok belajar ini, tapi saya belum siapkan peralatannya. Nah, besoknya udah mulai, teman-teman kamu udah masuk, udah nge-link, kamu lupa, belum download aplikasinya. Oh, harusnya bawa buku catatan ini, lupa bukunya di mana. Oh, harusnya saya nyari dari sini nih luringnya, kata Bu Guru luringnya, atau kata Pak Guru luringnya ambil dari koran. Korannya saya lupa, nggak bawa. Jadi, siapkan segala sesuatunya dengan waktu yang sudah ditentukan. Jadi, ketika kalian belajar, tidak ada lagi hal-hal yang mengganggu pikiran kamu. Tidak ada lagi hal-hal yang sifatnya, oh ini membuat kamu lupa nih, tidak fokus tetap belajar. Tetap semuanya harus menjadi belajar yang menyenangkan. Efektif itu juga harus menyenangkan. Supaya apa? Supaya materi yang diterima, materi yang disampaikan guru bisa diterima oleh kalian sebagai peserta didik. Jangan nanti ketika dibahas lagi, tadi gurunya ngomong apa ya? Tadi gurunya jelasin apa ya? Saya kok lupa ya? Saya tadi nggak ngeliat. Pokoknya saya yang penting masuk aja ke aplikasi. Yang penting saya masuk aja ke Zoom. Tapi saya nggak dengerin. Saya tidak memperhatikan apa sih yang dibicarakan sama Bu Guru tadi atau Pak Guru tadi. Berarti itu menyenangkan nggak belajarnya? Itu tidak menyenangkan belajarnya. Belajar yang menyenangkan harus efektif juga. Materinya yang disampaikan harus tersampaikan pula ke siswa. Oke? Sampai sini. Udah saya akhiri ya. Bu Guntur mana, Bu? Bertemu di tatap muka dengan saya, dengan gurunya. Ya, makasih Bu udah dijelasin. Ya, sama-sama. Saya akhiri dulu. Bu, gipalok, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, gimana Bu? Ya baik, terima kasih kepada Wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Gayatri Kemala Rezeki. Semoga ini ilmunya bermanfaat untuk kalian ya. Oke, tadi banyak yang bilang katanya kuota sekarat. Baik, saya akhiri saja. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir hari ini. Jangan lupa, mumpung masih ada waktu ya, silakan kalian langsung screenshot saja. Terus jangan lupa langsung kirimkan ke grup official SMK Karbas ya. Hasil screenshot-nya itu sebagai tanda kalian sudah hadir gitu hari ini. Ya, terima kasih. Besok kita ketemu lagi di jam 8 untuk persiapan. Silakan untuk yang kuotanya masih sekarat, silakan kalian persiapkan dari sekarang. Persiapkan juga untuk materi besok. Ini penting juga untuk kalian tentang jurusan ya. Tentang jurusan nanti ini menjadi acuan juga jurusan apa yang nanti kalian akan pilih untuk nanti depannya. Ya terserah kalian. Nanti makanya dengarkan saja langsung dari kepala programnya akan menjelaskan tentang jurusannya. Terima kasih. Semoga tetap semangat ya untuk hari ini ya. Semangat belajar walaupun kita tetap belajar daring. Terima kasih. Saya Amin. Bang, gipalok dulu Bang. Wabarakatuh.